Puji syukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau berkenan menuntun kami ada dalam ibadah minggu di tanggal 19 April 2026 ini. Terima kasih banyak Engkau menyiapkan waktu ini juga bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami semua, bukan hanya untuk membaca dan membicarakan firman-Mu ini, tetapi juga bisa memahami, menghayati dan memedomaninya di dalam seluruh hidup kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai gejolak dan tantangan ini. Bersabdalah ya Tuhan, dengan penuh syukur dan sukacita kami sambut firman-Mu. Amin. Habakuk pasal 3 ayat 10 sampai ayat 19, begini bunyinya. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau merebukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Demikianlah berita kita bagi kita semua di saat ini. Inang aman yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mengikuti perkembangan berita di berbagai media, baik di Indonesia maupun di Amerika sini, kita melihat sepertinya dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Peperangan terjadi terus, bahkan gencatan senjata sampai sudah terjadi, tapi terus ada perang melebar ke Lebanon. Perundingan yang direncanakan harus membawakan dampak yang positif malah belum ketemu, dan berbagai macam hal yang terjadi. Sejak minggu kemarin kita dengar juga ada kontroversi antara dua pemimpin besar di dunia ini, yang kita tahu sendiri antara Pope Leo dan Presiden Trump, yang cukup hangat ya Inang Aman. Saya rasa Inang Aman juga mengerti tentang apa yang terjadi sesungguhnya, dan banyak lagi hal-hal yang lain di dunia ini. Belum lagi kalau Inang Aman lihat banyak sekali laporan di Indonesia, berita-berita kasus korupsi dan segala macam. Tetapi ada satu berita yang cukup penting. Tahun ini juga dikabarkan Indonesia akan mengalami Super El Nino. Ada yang juga menyebutnya Godzilla El Nino.
Mungkin Inang Amang tahu di tahun kemarin kita di sana, saudara-saudari kita mengalami apa yang disebut La Nina. Itu suhu yang sangat dingin. Mungkin Inang Amang tahu itu, tetapi El Nino itu suhu yang sangat panas sekali. Nah, di tahun 2015 kemarin, kalau Inang Amang masih ingat, berita di Indonesia itu beberapa daerah itu kering, bahkan ratusan hektar sawah gagal panen karena tanahnya kering, tidak ada air. Kalau kita nonton berita tahun itu, Inang Amang sampai tanah itu terbelah. Susah sekali pada saat itu. Nah, menurut BMKG tahun ini akan lebih parah lagi karena itu disebut super, karena dia bukan cuma lebih panas tapi juga akan lebih luas wilayahnya. Karena itu memang ada peringatan yang disampaikan kepada saudara-saudari kita di sana untuk hati-hati menghadapi kondisi alam yang berubah, yang cukup panas nanti. Nah, Inang Amang, apa yang hendak saya bilang adalah kita semua hidup di tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Kita dikelilingi oleh berbagai macam persoalan yang ada di dunia ini. Tetapi di hari ini kita membaca pesan dari Nabi Habakuk. So in the middle of the bunches of problems surrounding us today, not only in America, also in Indonesia, we are invited to learn from Habakkuk, what the prophet of Habakkuk, what he said to Israel, especially the Judah, bangsa Yehuda, orang Israel Selatan pada saat itu. Nah, Inang Amang yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita pelajari latar belakang Habakuk, dia tampil di Yehuda diperkirakan sekitar tahun 608 sampai 586 sebelum Masehi. Jadi sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Pada saat itu kerajaan Israel Yehuda memang mengalami banyak sekali pergumulan dan mereka akan mengalami pembuangan. Nah, untuk memahami situasi itu sebenarnya kita perlu melihat di pasal 1. Saya baca yang namanya supaya kita mengerti kenapa sampai di pasal 3 ini Habakuk menyampaikan doa seperti tadi yang kita baca. Saya baca pasal 1 ayat 2 sampai 4. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, jadi di 4 atau di 3 ayat ini Inang Amang bisa melihat sendiri bahwa Habakuk menghadapi kenyataan pada saat itu di Yehuda ada penindasan, ada kejahatan, ada pertikaian, ada perbentahan, ada kekerasan, ada aniaya yang terjadi di dalam kehidupan rakyat Yehuda pada saat itu. Nah, lalu dia bertanya, Tuhan, ini sampai berapa lama kondisi ini akan berlangsung? Nah, apa jawaban Tuhan? Kita baca di ayat 5 dan sampai ayat 6 seterusnya. Saya baca ayat 6 ada 7 nama. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Nah, kalau Inang Amang mengerti maksud saya begini. Di ayat 2 sampai 4 Habakuk bilang, Tuhan, ini ada ketidakadilan, ada penindasan begini banyak. Kenapa engkau biarkan sampai berapa lama lagi Tuhan? Ayat 6 Tuhan malah bilang begini, aku membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim kalau dalam terjemahan bahasa Inggris karena disebut Babylonians.
orang-orang dari Babel. Mereka ini dipakai Tuhan, ayat 6 itu bilang, untuk menduduki dan menguasai negeri ini. Artinya Tuhan mengutus mereka untuk menindas orang Israel lagi. Nah, Inang bisa membayangkannya, di negara ini secara internal sendiri ada konflik yang begitu besar, ada ketidakadilan, ada penindasan, ada kejahatan. Sekarang Habakuk bertanya, Tuhan ini sampai berapa? Tuhan tidak malah mengatasinya, malah Tuhan bilang, aku mendatangkan bangsa yang lain untuk menduduki mereka. Nah, ini malah lebih membingungkan lagi Aman. Makanya kalau kita baca terus pasal 1, lalu Habakuk bilang di ayat 12 sampai ayat 17, di mana keadilan Tuhan? Tuhan sebenarnya ini, kok engkau bisa sih memakai bangsa yang lalim, bangsa yang tidak mengenal engkau, bangsa yang jahat itu, malah untuk menghukum umatmu sendiri. Jadi di situ, kok ini Tuhan kayak tidak adil. Kenapa Tuhan harus memilih Israel sebagai umat pilihan? Sekarang engkau memakai lagi bangsa yang lain untuk menindas mereka. Bukan engkau menolong mereka, malah menindas mereka. Jadi itu pergumulan dari Nabi Habakuk. Nah, kan itu Inang Aman, kalau kita baca pasal 2 selanjutnya, itu Habakuk punya ungkapan yang terkenal yang nanti dikutip oleh Rasul Paulus di pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, mungkin kita ingat itu juga dikutip oleh Bapak Martin Luther dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Nanti Paulus mengulang lagi di Galatia 3 dan di surat Ibrani. Nah, ini menjadi penanda yang penting bagi Habakuk. Begini, ini ada orang yang tidak adil, mengalami penindasan, Tuhan menghukum lagi dengan mendatangkan orang-orang Kasdim atau Babel itu. Nah, tapi Habakuk bilang, tapi saya percaya bahwa orang yang benar, dia tetap akan hidup oleh percayanya. Jadi sekalipun dia ditindas, dia mengalami kekerasan, dia mengalami penganiayaan, bahkan ketika bangsa Kasdim pun datang menghukum, orang yang percaya kepada Tuhan tetap hidup. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia akan tetap hidup. Nah, lalu kemudian di pasal 3 yang tadi kita baca itu Inang Aman yang Tuhan Yesus kasihi, merupakan ungkapan iman dari Nabi Habakuk yang mau mengatakan bahwa dia juga tetap percaya pada pertolongan dari Tuhan. Jadi sekalipun di tengah banyak ketidakadilan yang dihadapi, dia tetap mau percaya. Saya ingat kalau pasal 2 ayat 4 tadi itu, pasal 1 ayat 4 tadi, mungkin Inang Aman ingat ungkapan yang ada di Indonesia ketika Habakuk mengatakan begini, keadilan muncul terbalik. Nah, Amang bisa mengerti maksudnya keadilan muncul terbalik itu begini, kayak di Indonesia kita punya peribahasa hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi dia mestinya tajam untuk semua, tidak memandang siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Tapi seringkali dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Contoh kasus sederhana, beberapa minggu kemarin atau bulan kemarin, Inang Amang mungkin dengar ada satu orang dari Toba atau Karo, saya tidak terlalu ingat, yang bermargasin tebu itu, Amsal. Ya, mungkin Inang Amang tahu kasusnya. Dia seorang videografer yang disidangkan karena katanya merugikan negara 200 juta, ya, padahal tidak terbukti. Kan dia membuat video ya untuk promosi desa-desa di Sumatera Utara itu di masa pandemi. Sudah ada pertanggungjawaban semuanya, baru November kemarin disidangkan bahwa ditemukan ada dia merugikan negara 200 juta. Tapi puji Tuhan di bulan ini, awal bulan ini kemarin sudah dibebaskan ya, dia tidak dikenakan hukuman karena memang tidak terbukti. Selanjutnya itu menarik karena persoalan satu orang itu sampai dibawa ke DPR itu ya, luar biasa, itu harus diintervensi langsung oleh DPR. Tapi di sisi lain, Inang Amang juga mendengar beberapa minggu kemarin itu ada seorang koruptor yang bisa diizinkan pulang merayakan hari raya di rumah. Ya,
ya sesudah itu baru balik lagi. Itu yang saya ingin bilang Inang Amang. Hukum tajam untuk orang-orang di bawah, tapi tumpul untuk orang-orang yang di atas. Nah, itu yang sebenarnya kondisi yang juga terjadi di masa Nabi Habakuk itu. Keadilan muncul terbalik. Nah, Inang Amang di tengah kondisi seperti itu, lalu Habakuk menyampaikan doa ungkapannya ini kepada Tuhan dalam pasal 3. Kalau kita baca di sana menarik Inang Amang, ayat 17 itu Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau kita baca ayat ini sangat jelas dengan aman ketika Habakuk bilang, itu kan semua lambang kehidupan ya, perekonomian, tanaman, anggur, segala macam itu, sampai pada ternak-ternak di dalam kandang itu bahan makanan semua. Kalau tidak ada, mau hidup bagaimana? Sudah seluruh sumber ekonomi, sumber daya itu sudah tidak ada. Tetapi Habakuk bilang, aku akan bersuka, bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Apa maksudnya ini Inang Amang? Ini tidak berarti bahwa ketika menghadapi masalah itu dia ketawa-ketawa saja, senyum-senyum saja menghadapi persoalan itu. Tidak. Ketika tidak ada makanan dia senyum saja, nanti kenyang dengan sendirinya. Juga tidak begitu maksudnya. Tetapi kalau kita lihat di sini Inang Amang, kita harus mengerti apa yang dimaksudkan dengan bersorak-sorak dan beria-ria. Ini bukan berarti, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa dia juga tidak mau pusing dengan keadaannya, seolah-olah sudah biar aja, ya kita santai aja. Kalau di Ambon ada sering kita bilang, biar miskin taus nangsa. Maksudnya begini, biar tidak makan, tidak ada punya apa-apa, santai aja, keep going, easy going bro, tidak usah pusing, semuanya itu nanti baik-baik aja. Bukan itu yang Habakuk maksudkan di sini. Tetapi bergembira atau beria-ria, dan yang tema kita ya di minggu ini adalah bergembira di dalam Tuhan, itu tidak berarti kita berpesta ria atau pesta pora, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di situ adalah memiliki sukacita karena dia tahu dia punya relasi dengan Tuhan. Saya mau bilang itu seperti istilahnya apa? Spiritual or relational joy. Dia tahu dia punya Tuhan yang tetap punya relasi yang baik dengan dia. Saya mencontohkan begini. Misalkan Inang Amang ya, suami istri. Pasti akan ada konflik, akan ada ya tidak senang saja. Tapi kalau misalkan satu orang itu jauh dari kita, dan ketika dia tidak ada kabar atau tidak memberi pesan apa-apa untuk kita pasti akan susah hati bertanya, ini ada apa ya, kenapa dia bikin apa? Kalau masih pacaran itu enak ya, sayang lagi apa ya, sayang lagi bikin apa sama siapa, itu bertanya-tanya gitu. Mungkin kalau suami istri tidak sampai begitu ya, tapi anggap saja nostalgia sedikit-sedikit lah. Nah, maksud saya begini, ketika datang dekat, mungkin kita tidak akan senyum-senyum terus bahagia, tapi hati kita akan tentram, hati kita akan merasa tenang. Karena apa? Kita tahu orang itu ada sekarang bersama dengan kita. Jadi sukacita itu tidak harus selalu kita ketawa-ketawa, senyum-senyum. Mungkin ada beda pendapat, ada cekcok, tapi kita tetap merasa nyaman kalau ada orang itu, karena punya relasi yang dekat dengan orang itu. Nah, seperti itulah yang mau dibilang oleh Habakuk. Jadi sekalipun ada kesulitan hidup yang dihadapi, tapi dia tidak hilang pengharapannya. Karena itu di ayat 18 tadi dia bilang bahwa Allah yang menyelamatkan aku.
Jadi dia tetap merasa itu, dia merasa aman, punya relasi yang baik dengan Tuhan karena dia yakin Tuhan yang akan menyelamatkan dia sekalipun tidak ada sumber daya apapun yang dia miliki. Nah, Inang Aman, kita berada di dalam minggu sesudah Paskah, sesudah peristiwa kebangkitan Kristus, itu juga mau menandakan bahwa iman kita sebagai orang yang percaya kepadanya bukan iman yang mati. Bahwa persoalan, penindasan, penderitaan bukan akhir, bukan final word dari semua yang kita jalani dalam hidup kita ini. Dan selanjutnya, Inang Aman, kita juga harus tetap percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan. Nah, ada satu hal yang menarik Inang Aman. Kalau kita baca di ayat 16 itu, Habakuk bilang begini, ya. Ketika aku mendengar ini ya, Tuhan datang dengan kuda menginjak laut dan seterusnya. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Inang Aman tahu sengal ya? Sengal ini kalau bahasa biasa medisnya orang juga sering bilang seperti rematik begitu. Jadi kayak niru tulang yang sakit sekali di bagian tulang. Jadi tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Jadi mendapat serangan seperti rematik, tulang yang sakit. Saya kurang tahu kalau asam urat itu di bagian itu atau tidak di bagian tulang. Karena saya belum merasa asam urat itu dan semoga jangan. Saya lanjut. Nah, bagian berikut ini menarik. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Nah, saya ingin kita memperhatikan di situ nama Habakuk bilang, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Waktu baca bagian ini, saya wow, luar biasa ini. Siapa di antara kita yang bisa dengan tenang menghadapi kesusahan? Kita sudah tahu ini akan ada susah yang datang bagi kita. Bagaimana kita bisa merasa tenang? Pasti kita akan berpikir banyak hal. Kalau kita sudah tahu misalkan kita sudah tahu bahwa anak-anak kita tidak akan lulus untuk dapat pekerjaan, siapa yang tidak akan gelisah? Kalau kita tahu anak-anak kita akan dikeluarkan dari sekolah, siapa yang tidak akan gelisah? Atau kalau kita tahu kita akan kehilangan pekerjaan, siapa yang tidak akan gelisah? Inang Aman. Nah, tetapi kalau kita baca di sini, Habakuk bilang, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Mengapa? Mengapa dia bisa bilang dengan tenang? Karena di bagian akhir bacaan kita itu jelas, karena dia tahu bahwa Allah itu adalah kekuatan yang akan menyelamatkan dia. Inang Aman tahu arti dari Habakuk? Nama Habakuk ini ada punya satu arti yang menarik. Dalam bahasa Ibrani, Habakuk itu dari Habab, itu artinya embrace, merangkul. Jadi itu sekaligus menunjukkan bahwa sekalipun dia menghadapi bahaya, dia tetap tenang karena dia tahu Tuhan akan merangkul dia, menyelamatkan dia. Walaupun ada badai hidup yang menerpa, dia tetap yakin dia selamat karena Tuhan menyertai dia. Saya rasa saya pernah cerita lagu It Is Well With My Soul. Inang Aman juga mungkin tahu cerita itu. Sekalipun dia kehilangan istri dan anak-anak, tapi dia yakin It Is Well With My Soul. Begitulah sebenarnya Inang Aman apa yang mau dibilang Habakuk kepada kita semua. Jadi di hari ini kita belajar dari Habakuk. Sekalipun ada banyak tantangan yang kita hadapi, sekalipun ada banyak kesulitan-kesulitan hidup, tetapi marilah kita tetap percaya kepada Tuhan yang mau merangkul kita selalu. Persoalannya sederhana. Ketika Tuhan merangkul kita, apakah kita juga mau membalas rangkulan Tuhan ataukah kita lari jauh daripada Tuhan itu?
Kadang kita menjadi orang yang tidak setia ketika menghadapi banyak tantangan hidup. Kita belajar daripada Habakuk hari ini, sekalipun tidak ada apa-apa, tetapi marilah kita tetap selalu bersyukur, selalu bersukaria, bukan dalam pengertian pesta pora, tetapi tetap bersyukur, bersukacita bahwa kita punya Tuhan yang setia untuk menolong kita senantiasa dimanapun kita berada. Sekalipun gunung bergoncang, bumi bergoyang, firman Tuhan tetap setia bagi kita semua. Tuhan itulah Tuhan yang tidak berubah. Kalau kita ingat di Ibrani 13 ya, ayat 8, Yesus Kristus itu tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Karena itu, mari kita terus melangkah menghadapi apapun tantangan hidup ini dengan tetap merangkul Kristus yang mau selalu merangkul kita. Amin. Nah, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami mengaku sungguh Tuhan ketika merenungkan firman-Mu ini dari pesan Nabi Habakuk. Kami berkaca pada pengalaman hidup kami. Kami juga menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, baik di dalam negara maupun di luar negara. Kami menghadapi tantangan bahkan di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, mungkin kami juga bisa seperti Nabi Habakuk menghadapi tidak ada sumber daya apapun, tidak ada makanan atau apa yang kami harapkan terjadi dalam hidup kami. Namun Tuhan, tolonglah kami semua supaya ketika hal-hal itu terjadi, kami tidak lari daripada Engkau. Kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia, mau merangkul Engkau erat di dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu kami tidak dijanjikan hidup yang gampang, yang enteng, yang tanpa masalah, tetapi dijanjikan Tuhan yang selalu menyertai kami. Karena itu Tuhan, tolong kami setiap badai hidup yang mengancam kami, yakinkan kami bahwa Engkau selalu dekat dan menolong kami senantiasa dimanapun kami berada. Tuhan, kalau saat ini kami merasakan ada banyak tantangan yang kami hadapi dan sepertinya belum selesai. Persoalan datang sini berganti, satu belum selesai lagi sudah datang yang lainnya. Tuhan, kami mohon Engkau teduhkan hati, tenangkan pikiran kami, yakinkan kami, tunjukkan bagi kami ya Tuhan, bahwa Engkau tetap ada dan menyertai kami semua. Engkau adalah Allah yang mau menyelamatkan kami, mengeluarkan kami dari berbagai persoalan dan tantangan hidup yang kami hadapi. Yakinkan dan buktikan bagi kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak jauh, tetapi Allah yang selalu dekat dan mau menolong kami, anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, tolonglah kami semua melangkah di hari ini, di sepanjang minggu yang baru ini, dengan satu keyakinan, Tuhan tetap menyertai dan menyelamatkan kami. Amin. Dengan aman yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan tanda-tanda syukur kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 370.